Yang terpenting sekarang bagaimana hijrah itu antum, proses hijrah itu tidak berhenti sampai titik kita merasa puas gitu, enggak. Kayak itu tadi, prosesnya panjang dan terus berkesinambungan. Lihat para sahabat ketika sampai di Madinah, apakah berhenti? Enggak. Masih ada ujian-ujian yang lainnya. Hati-hati. Kalimat saya nih. Orang-orang hijrah, hati-hati hai orang-orang hijrah, setan menunggu antum di perempatan jalan. Cung yang suka ikut subuhan, biker subuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Akhwat juga ada. Ada 6 orang dari sahib yang ikut biker subuhan, luar biasa. Antum istiqomah, kenapa? Rasulullah sampai mendoakan orang yang bangun pagi. Di situ dikatakan, aku mendoakan keberkahan bagi orang yang bangun pagi. Kalimat Rasulullah menggunakan fi bukur. Artinya awal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyabtaqallah faqad fadal muttaqun. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuwajahah kembali, bisa bertatap muka kembali. Karena kajian rutin Sirah Nabawiyah bersama Abu Gaza itu sebulan sekali gitu. Kalau mau membahas Sirah Nabawiyah itu materinya sampai 114, nggak sampai 114 lah, mungkin sampai 109. 109, nampak nggak? Enggak ya? Seratus 109 materinya. Jadi kalau sebulan sekali berarti 109 bulan. Berapa itu? Berapa tahun kira-kira? Banyak. Karena memang ngaji sirah nggak bisa sebentar. Tapi kita sudah coba materi sampai materi ke-20 saya coba ringkas. Masuk ke materi bi'sah. Bi'sah itu sampai kenabian Rasulullah SAW di Gua Hira. Nah, setelah itu kajian sirahnya bertepatan dengan satu hal yang akhirnya kita tetap Sirah Nabawiyah tapi bertepatan dengan hari besar Islam. Termasuk hari ini kita masih baru memasuki tahun baru, alhamdulillah wa syukriyah. Happy New Year semua. Soalnya kadang kita jadi rancu gitu ya. Bilangnya kalau tahun Hijriyah terus Happy New Year gitu. Jadi nggak terbiasa begitu. Padahal harus kita biasakan begitu. Ini sukacita kita, tahun baru kita. Jadi sementara kalau tahun baru Masehi kita nyiapinnya udah bakar sate gitu ya. Nah, kenapa tidak dengan tahun baru Islam ini? Tapi ya dari tahun ke tahun di kita di tanah Arab sama gitu. Tahun baru Hijriyah perpindahannya nggak semegah tahun baru Masehi. Tapi sudahlah begitu. Mudah-mudahan tetap ada dalam diri kita kebanggaan ketika tahun Hijriyah itu berubah atau berganti begitu. Itu satu. Yang kedua, kita selalu diingatkan proses hijrahnya Rasulullah begitu. Maka ngaji sirah penting. Dan ngaji malam ini saya akan
mengaitkan dengan hijrahnya Rasulullah. Walaupun materi selanjutnya yaitu setelah bi'sah, setelah Rasulullah mendapatkan kenabian dan Rasul itu, terputusnya wahyu. Ini menarik. Gitu ya. Saya pernah mengungkapkan zaman kajian Nuzulul Quran. Ada yang masih ingat? Saat itu Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Istrinya Abu Jahal. Pernah dengar? Waktu itu saya bilang Rasulullah sakit. Jadi Ummu Jamil itu mendatangi rumah Rasulullah, tahu Rasulullah lagi sakit, dan tahu kabarnya Rasulullah itu tidak turun wahyu kurang lebih sekitar 6 bulanan. Nah, rumahnya Rasulullah itu ya petak-petak ya, kalau orang Arab ya, orang Timur Tengah tuh petak-petak sederhana. Ada jendela kamar beliau, kemungkinan ketika beliau sedang sakit itu beliau, istilah orang Sunda itu ngeringkuk, ngeringkuk itu apa ya? Ngerengkol gitu. Nah, ketika sakit Rasulullah di dalam di kasurnya, Ummu Jamil itu ngomongnya nggak ke arah rumah Rasulullah yang ada jendelanya, tapi ngomongnya ke orang Quraisy, teriak-teriak sambil membelakangi Rasulullah, mengatakan begini, "Hei orang-orang Quraisy, Muhammad itu sudah tidak jadi nabi sekarang. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Jibril. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi memahami orang-orang Quraisy itu, mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi kadang kenapa mereka itu nggak mau masuk Islam? Padahal mereka mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu tentang Allah. Tetapi mereka tidak mau mengakui kenabian Rasulullah. Itu saja. Nah, Ummu Jamil juga begitu. Jadi tahu tentang Allah, tahu tentang Jibril begitu. Hei orang-orang Quraisy, Muhammad itu sudah tidak jadi nabi dan sudah ditinggalkan oleh Allah dan Jibril dalam kondisi sakit gitu. Tapi tidak lama kemudian baru turun surat Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini menarik. Nah, di situ kajian tentang terputusnya wahyu. Nanti sampai ke situ. Nanti kita akan bahas bulan depan saja. Kajian malam ini Abu Ghazal ingin menyampaikan tentang Sirah Nabawiyah, loncat dari materi ke-21 loncat ke materi ke-85. Luar biasa nih, loncat jauh banget. Mohon maaf, loncatnya sampai ke 89. Ya, 89 90. Abu Ghazal akan ringkas. Jadi, salah satunya ini. Kok nggak muncul ya? Nah, ini. Baik. Pakai ini bisa nggak? Baik, bisa. Baik. Kita masuk ke materi yang ke 89. Jadi loncatnya jauh banget, tapi tidak apa-apa. Kita bicara tentang hijrah. Hijrahnya Rasulullah saya rangkum dan saya singkatkan begitu ya. Tidak semua para sahabat yang saya kutip begitu. Nanti kisah itu akan saya bahas khusus ketika nanti setelah masuk ke materi itu. Materi ini saya gabungkan supaya cepat begitu. Jadi dua materi tentang kisah hijrahnya para sahabat, kisah Asma binti Abu Bakar
Suraqah dan Ummu Ma'bad gitu ya. Siapa mereka? Dan kisah hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar. 3 materi luar biasa. Jadi antum coba kalau mau nulis agak cepat nanti ya. Saya bahas begini. Yang pertama, materi yang pertama adalah kisah Asma, Suraqah dan Ummu Ma'bad. Siapa mereka? Hai, kita bahas satu-satu. Ketegaran Asma, Zatun Nikotain. Hai. Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah ini? Ayah Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu nama aslinya Quhafah. Nama Abu Bakar sendiri panjang. Ya. Kenapa disebut Abu Bakar? Ada yang tahu? Ngacung? Hadiahnya sepeda. Nanti kayak Pak Jokowi kalau sepeda. Sepedanya Brompton pula. Jadi kenapa disebut Abu Bakar? Bakar ini maknanya jamak dari bukur. Apa itu bukur? Maknanya adalah awal. Rasulullah pernah mengatakan begini, cung yang suka ikut subuhan, baik subuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, luar biasa. Akhwat juga ada. Ada 6 orang dari sahib yang ikut baik subuhan, luar biasa. Antum istiqomah, kenapa? Rasulullah sampai mendoakan orang yang bangun pagi. Di situ dikatakan, aku mendoakan keberkahan bagi orang yang bangun pagi. Kalimat Rasulullah menggunakan fi bukur. Artinya awal. Abu Bakar lahir di awal waktu, di pagi hari atau fajar. Maknanya juga sama dengan bukur. Nah, sekarang baru tahu kenapa dipanggil Abu Bakar, bukan karena ada anaknya yang bernama Bakar gitu. Sama seperti Abu Hurairah, dia nggak punya anak, tapi karena dia suka cinta dengan dia cinta dengan kucing, maka Rasulullah memberikan kunyah, nama aliasnya adalah Abu Hurairah. Gitu ya. Nah, ayah Abu Bakar, ini kisah dulu ya. Abu Bakar saat itu belum Muslim gitu ya. Ini ketika ayahnya Abu Bakar itu tahu dan baru sadar kalau Abu Bakar itu hilang. Ya. Ini kisahnya jadi ini kalau di slide selanjutnya akan berhubungan dengan Abu Jahal, tapi saya didahulukan dulu. Abu Quhafah ini kakeknya itu baru tahu setelah Abu Jahal datang ke rumahnya Asma, ke rumahnya Abu Bakar. Gitu ya. Karena sudah tahu Abu Bakar hilang, bersama hilangnya juga Rasulullah, maka ayahnya, kakeknya Asma ini, yang bernama Abu Quhafah ini, mendatangi Asma dengan memanggil, Asma, apa yang ayahmu tinggalkan untuk cucu-cucuku, katanya. Ini gitu. Asma itu dalam kondisi tegang, panik, dan diharuskan untuk menjaga kerahasiaan, gitu ya. Kerahasiaan hijrahnya Rasulullah bersama ayahnya. Nanti kita bahas di tema hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Rasulullah memerintahkan seluruh yang ada penghuni di rumahmu, ya Abu Bakar, suruh keluar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, semua yang ada di dalam rumah ini adalah keluargamu ya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan, malam ini kita hijrah. Maka seluruh keluarganya Abu Bakar tahu.
dan kemana arahnya itu tahu semua. Termasuk Asma. Asma ketika ditanya oleh kakeknya, ya Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk cucu-cucuku, maksudnya untukmu. Segitu pedulinya seorang kakek terhadap cucunya. Tapi di dalam satu sisi, karena kakeknya ini belum masuk Islam, berbahaya bagi Rasulullah, bagi ayahnya, dan dakwah Islam. Kenapa? Nanti akan ada caci maki. Kenapa? Kenapa Abu Bakar meninggalkan keluarganya tanpa secuil harta untuk menghidupi mereka di kota Makkah? Untuk menjaga itu, apa yang dilakukan oleh Asma? Asma mengambil karung perhiasan, ya, yang lalu diisi oleh batu kerikil, lalu dipanggil kakeknya itu. Kebetulan kakeknya itu buta. Dipanggil, kek, pegang ini. Jadi karung kayak gini gitu ya, masukin batu kerikil gitu ya, dipegang. Ini kayak pegang. Dipegang, diraba, dan diduga itu adalah harta. Kayak apa? Harta perhiasan. Barulah tenang kakeknya ini. Maksudnya apa? Asma melakukan itu supaya menjaga kakeknya tidak mencaci maki ayahnya, tidak mencaci Rasulullah, dan tidak mencaci syariat Nabi, syariat Allah, yaitu apa? Hijrah. Memaknainya begini, hijrah adalah perintah. Bukan sekedar mikirnya begini, oh ada sahabat hijrah gitu ya, karena sudah taubat, terus buat satu komunitas hijrah. Bukan itu maksudnya. Hijrah ini adalah perintah. Lihat ayatnya. Hampir seluruh ayatnya menggandeng dia. Sebelum hijrah itu berbicara tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, kan begitu ya. Jadi sebelum jihad harus ada hijrah dulu. Tapi lihat, sebelum hijrah orang harus punya iman dulu. Gimana kita mau hijrah tanpa kita memiliki iman? Betul? Dan itu salah satu keimanan itu yang memunculkan adanya taubat. Contohnya apa? Contohnya ingat yang dikisahkan oleh Rasulullah di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Tahu kisah itu? Tahu. Dia tanya, di muka bumi ini ada orang alim nggak? Ditunjukkan kepada satu orang rahib, seorang pendeta yang alim begitu. Lalu dia menuju ke sana, ditanya begitu. Wahai rahib, kalau ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang, lalu dia ingin bertobat, apakah tobatnya akan diterima? Apa jawaban rahib tersebut? Kata jawaban rahib tersebut, orang tersebut tidak akan diterima tobatnya. Begitu banyak pembunuhan yang dilakukan. Karena dia nggak tahu yang bunuh siapa. Rupanya yang bertanya yang dibunuh orang itu. Rahib itu dibunuh, genaplah jadi 100. Tapi dia tidak berhenti di situ. Orang mau taubat. 100 pembunuhan sudah dilakukan. Dia tanya lagi, kira-kira masih ada nggak orang alim di muka bumi? Ada. Ditunjukkan. Dituju ke orang alim tersebut. Ditanya lagi, wahai orang alim, kalau ada orang yang sudah membunuh 100 orang, kira-kira apakah masih ada untuk bertobat? Kata orang alim itu, ada. Caranya gimana? Caranya kamu menuju ke Baitul Hikmah. Di sana setiap Ahad malam ada kajian sahih. Sama. Perintahnya begitu. Kata orang alim ini, kamu datangi satu majelis di satu tempat sana, karena tempat asalmu lebih buruk, dan tempat ini akan memperbaikimu. Maknanya begini, dalam taubat pun, dalam hijrah pun harus berjamaah. Gak bisa sendiri-sendiri. Lihat Rasulullah, lihat para sahabat, berjamaah. Hijrah pun berjamaah. Rasulullah pun mengisahkan 100 orang yang sudah dibunuh pun, dia hijrah, gitu ya. Lalu, ketika setelah hijrah, dia ke tempat yang ditujukan, di mana tempat itu banyak orang soleh.
Tuh. Artinya, kalau antum di sini semakin banyak mengajak yang lain, kira-kira bulan depan pengajian sama Ustadz Abu Gaza, ini catat ya, bawa 1 orang, siap? Karena jangan sampai saudara kita, teman kita, tetangga kita jadi batu sandungan kita gara-gara kita nggak pernah ngajak ke majelis ilmu. Nanti di surga, ketika kita mau masuk surga ditanya, Abu Gaza, enak aja kamu masuk surga. Kata malaikat, sebentar Abu Gaza, mundur. Bereskan dulu, ada yang manggil. Rupanya apa? Teman satu kantor komplain. Oh, selama saya hidup, ente nggak pernah ngajak. Enak aja, mau masuk surga. Gara-gara kita nggak ngajak. Maka kita soleh jangan sendirian. Jadi manfaat hijrah, salah satunya juga tidak bisa sendirian, harus bersama. Kita sama-sama saling menasihati, saling memperbaiki insya Allah. Nah itu ya, jadi Abu Quhafah pun kemudian merasa tenang. Kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal mendatangi Asma, terus Asma diinterogasi. Tapi ada yang menarik sebelum ke situ tadi, mumpung membahas tentang orang yang membunuh 100 orang tadi. Orang yang dibunuh tadi, orang yang membunuh tadi, gitu ya, diperintahkan untuk menuju tempat yang soleh itu, di mana banyak orang soleh di situ, dan kamu belajar di sana. Tapi dia mati tengah jalan. Proses bertobat, proses hijrahnya ada, gitu ya. Tapi nyampe juga belum, ngaji juga belum, gitu ya. Ini ada yang menarik. Kira-kira nih, aneh tanya nih ke akhwat dulu nih. Kalau antum masuk ke sel pembunuh gitu ya, lapas yang misalkan kasus pembunuhan gitu ya, kira-kira dia membunuh, dia ada nggak melakukan kemaksiatan yang lain? Kira-kira pasti ada. Contohnya mencuri mungkin. Yang ikhwan, kira-kira apa lagi? Selain dia membunuh, mencuri, merampas hak orang lain, ada nggak kemaksiatan yang lain yang dia lakukan? Apa? Gibah. Ngomongin orang. Itu kayaknya dosa umum gitu, orang alim pun terjebak di situ. Iya. Iya, benar. Benar. Nanti saya akan bercerita tentang syaitan itu di Quran itu memiliki khutwati syaitan kan gitu ya, langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan nih, hati-hati saudara-saudaraku, teman-teman sahabat hijrah. Syaitan itu menunggu antum di perempatan jalan. Benar. Orang yang sudah hijrah ditunggu di perempatan jalan sama syaitan. Ada aja. Khutwah syaitan itu, setan membisikkan sebelah kanan, nggak bisa, dia coba sebelah kiri. Nggak bisa dari depan, dia coba dari belakang. Terus begitu. Ada saja dicoba. Afwan nih, contoh. Ketika seorang sudah hijrah, ya kan? Dalam hal misalkan berpakaian. Karena dia sudah punya hidayah, alhamdulillah dia menutup hijab. Tapi setan tidak berhenti sampai situ. Diizinkannya dia menggunakan hijab. Coba lihat setan tuh. Ada saja hal-hal yang menggoda orang tersebut yang sudah menutup hijab atau menutup auratnya. Tiba-tiba kalau kata Rasulullah mengatakan begini, wanita yang tidak mencium surga itu adalah yang kasiat, ariyat. Kasiat itu dia menutup pakaiannya, menggunakan pakaian, tapi dia telanjang, kan gitu ya. Ini kata Rasulullah. Wanita yang tidak mencium bau surga itu yang kasiat, ariyat. Dia berpakaian, tapi dia telanjang. Maknanya dia menutup, tapi dia terlihat gitu bentuk tubuhnya dan sebagainya. Nah, syaitan begitu. Gitu.
ketika dia menggunakan hijab, menggunakan pakaian, dibiarkan oleh setan. Tapi tetap saja ada syariat-syariat yang dilarangnya, yang dilanggarnya. Gitu. Nah, makanya hati-hati orang yang hijrah. Selalu ada godaan setan di depan. Termasuk para alim juga begitu. Kejebak kadang. Gibahin siapa begitu. Tapi mudah-mudahan itu tadi, kalau lagi bersama semua, ngomongin orang aja. Dah. Gitu. Ya emang harus begitu. Balik lagi. Jadi selain membunuh, orang itu kira-kira pasti mencuri, merampok, merampas hak orang lain. Kira-kira apa lagi? Mabok, khomer. Kalau khomer biasanya satu paket dengan zina. Coba lihat, pemabuk, zina, merampas hak orang lain gitu ya, membunuh, dosa besar. Tapi dia tobat, disuruh ke Baitul Hikmah, bergabung dengan sahabat hijrah, nggak nyampe ke sini dia, nggak nyampe ke sini, di tengah jalan ketabrak tronton, jeger, gara-gara dia pakai sepeda Brompton rupanya. Nggak pakai lampu malam-malam, tabrak. Malaikat ngukur, oh perjalanannya lebih dari setengah, sejengkal bahkan lebih. Kata malaikat, karena petunjuk dari Allah, surga bagiannya. Allahu Akbar. Belum nyampe ke sini, antum sudah ke sini. Antum membunuh? Enggak. Antum zina? Enggak. Kira-kira pahala antum lebih besar nggak dari orang itu? Insya Allah. Tapi yang terpenting setiap ibadah kita, amal ibadah kita, niat kita lurus untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai nanti, ikut sahabat hijrah banyak akhwatnya. Kalau baik subuhan sepi, ya kan? Gitu. Jangan begitu juga. Gitu. Jadi betul-betul sahabat hijrah ini betul-betul untuk keilmuan. Yang penting adalah keilmuan. Karena takutnya nanti sudah hijrah, kalau tanpa ilmu tadi, syaitan bisa aja menggelincirkannya. Gitu. Jadi buat akhwat yang sudah nutup hijab, di istiqomah gitu ya, jangan sampai itu tadi ada yang istilah Rasulullah khasiat ariyat, dia berpakaian tapi telanjang maknanya. Makna telanjang nanti kita bahas khusus, atau minta khusus kajian ke Ustadz Tahir ya. Bukan bagian saya, tapi kalau saya bahas pun nanti nggak selesai ini sirahnya. Ketika Abu Jahal datang menemui Asma, ditanya, mana ayahmu wahai Asma? Tapi dengan bahasa yang kasar. Ini Abu Jahal ini lagi bengis-bengisnya nih, lagi kesal-kesalnya. Kenapa? Bilal bin Rabah aja digencet pakai bukan Bilal Sumayyah saja mohon maaf ditombak dari kemaluannya, mohon maaf sampai tembus ke mulutnya. Ini itu. Ayahnya atau suaminya Sumayyah, Yasir itu juga diikat kedua tangan dan kakinya ke 4 kuda, lalu dipecut dengan bersamaan, kuda itu melesat, lalu kaki dan tangan terlepas dari tubuhnya. Segitu bengisnya Abu Jahal. Ditanya Asma ini umurnya lebih kurang ya mungkin sekitar 15 tahunan. Ketika Asma seorang anak 15 tahun yang lembut belia ditanya oleh Abu Jahal yang bengis dengan nada yang kasar, Asma, di mana ayahmu? Jawaban Asma apa? Mengapa kau bertanya padaku? Padahal Abu Jahal terkenal bengis. Asma melanjutkan, sejak kapan seorang laki-laki Arab memberitahu kepada anaknya kemana ia pergi? Bukankah Abu Bakar biasa berdagang ke banyak tempat tanpa memberitahuku? Abu Jahal kesal, naik pitam, dan kembali bertanya, di mana Muhammad dan ayahmu sekarang? Asma tidak bergeming sembari menjawab, bukankah sudah kujawab bahwa Abu Bakar bisa pergi kemana saja, apalagi Muhammad yang bukan ayahku. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal menampar Asma yang sedang
hamil besar hingga anting-antingnya lepas. Bayangkan anting yang melekat di telinga itu ditampar dengan keras, terlepas. Masya Allah. Kalau seorang Asma, wanita, mempersiapkan makanan dan minuman untuk perbekalan Rasulullah dan Abu Bakar berangkat hijrah, biasa, sederhana itu. Tapi pengorbanan Asma sampai ditampar oleh Abu Jahal dan harus meyakinkan kepada kakeknya supaya kakeknya tidak mencaci maki ayahnya dan Rasulullah dan perintah syariat hijrah. Ini pengorbanan walaupun Asma tidak ikut hijrah. Saya ingin berbicara hijrah itu penuh pengorbanan. Tidak mudah. Antum ketika hijrah pun punya proses. Dulu ya masih ketika antum melangkah untuk berproses hijrah, ini tidak mudah. Hikmah dan pelajarannya, peran besar keberanian dan ketegaran seorang wanita mukminah dalam membela agama, memegang rahasia termasuk dari siasah dan asyaja'ah. Asyaja'ah itu sebetulnya bukan hanya keberanian, tetapi bahasa saya begini, kalau beraninya itu sekedar berani, kayak modal nekat, paham ya? Tapi asyaja'ah itu perlu penuh perhitungan begitu. Itu asyaja'ah maknanya. Keberanian yang penuh perhitungan, bukan modal nekat. Kan ada yang cuma modal nekat kan gitu. Nah itu asyaja'ah maknanya. Nah, Asma lahir sekitar 14 tahun sebelum masa kenabian. Artinya apa? Ketika Rasulullah hijrah, itu di tahun ke-14. Seumurnya sama. Rasulullah hijrah pada bulan apa? Bulan Safar. Jadi bukan pada bulan Muharram. Tapi ditetapkannya jadi satu Muharram karena merujuk kepada proses hijrah itulah yang paling fenomenal begitu. Jadi para sahabat ketika di zaman Khalifah Umar dan di situ juga Ali bin Abi Thalib yang begitu cerdas yang memberikan usulan itu juga. Baik. Ini ya sekilas dari Asma. Saya ingin menambahkan Asma ini cantik. Nanti kalau punya anak perempuan kasih nama Asma. Insya Allah cantik. Amin. Ya. Ya ini cuma tambahan saja. Ini kisah tentang Asma. Lalu ada yang bernama Suraqah. Suraqah bin Malik ini adalah orang yang ketika Abu Sufyan memerintahkan kepada seluruh orang Quraisy bahwasannya dia membuat sayembara bagi siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Muhammad begitu akan diberikan 100 unta. Nah, orang-orang Quraisy termasuk Abu Sufyan itu menyewa satu orang yang bisa melacak jejak, namanya Suraqah. Sampai orang mengatakan Suraqah ini burung pun bisa dia lacak begitu kemana perginya, hebat dia. Tapi Allah lebih hebat lagi. Walaupun Suraqah sudah mengantarkan orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan para pemuda itu sampai di Gua Sur, di mulut Gua Sur, Abu Bakar sampai menceritakan ketika sampai di Madinah kepada para sahabat, kalau saja orang-orang Quraisy itu melihat ke kakinya, artinya melihat ke kaki mereka ketika di mulut Gua Sur itu,
Yang mereka lihat kan, lihat Gua Sur, ada Gua Sur, dia lihat ada merpati, dia lihat ada laba-laba yang sarang laba-laba yang sudah besar begitu. Jadi dia merasa udah nggak ada lagi deh. Kayaknya nggak mungkin ada orang di gua ini. Tapi kalau mereka melihat ke kaki mereka, gini saja, udah deh kelihatan tuh Abu Bakar dan Rasulullah. Saya ingatkan dari sekarang, kalau besok berangkat umroh, ya, amin, pastikan ke Gua Sur. Gua Sur sebetulnya nggak terlalu tinggi seperti Gua Hiro. Gua Hiro ada di Jabal Nur. Kalau dari kota Makkah sekitar bayar 8 sampai 10 real gitu. Nah, berangkatnya saya biasa malam gitu. Kalau bawa jamaah malam karena supaya nggak capek, nggak panas. Malam nanti setelah itu menjelang subuh turun. Menjelang subuh turun nanti pakai taksi kembali langsung turun minta diantarkan lagi ke Masjidil Haram. Tapi kalau ke Gua Sur nggak terlalu tinggi, nanti bisa minta mutawifnya, seorang juru pembina ibadahnya, itu tolong antarkan ke Gua Sur. Antum datang ke sana, naik ke atas, coba masuk ke dalam. Kadang kita nggak berpikir, Allah tutupkan pandangan mereka. Ketika Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam itu berduaan, mustahil nggak kelihatan. Luar biasa. Karena Abu Bakar sampai tegang. Kata Rasulullah, kenapa kamu menangis? Jadi Abu Bakar kan 2 kali dalam kondisi tegang. Satu menangis ketika Abu Bakar memastikan Gua Hiro itu kan banyak lubang-lubang, banyak serangga. Dia sobek gamisnya itu, jubahnya itu, bukan gamisnya, jubahnya Abu Bakar itu dia sobek sedikit-sedikit untuk menyumpal lubang-lubang yang takut keluar dari situ ada serangga. Sampai ada satu lubang itu nggak cukup lagi untuk disumpal karena jubahnya Abu Bakar itu udah habis, disumpal pakai kakinya. Mohon maaf gitu. Disumpal pakai kakinya. Rupanya masih ada lagi yang lain tapi nggak kelihatan. Keluar dari situ kalajengking, digigitlah kakinya. Padahal kondisi Rasulullah sedang tertidur, kepalanya ada di paha Abu Bakar. Supaya tidak bergerak, bayangkan lagi digigit, pegel, sakit, campur tuh. Gimana caranya biar nggak bergerak? Kalau bergerak nih Rasulullah bangun. Kasian. 3 hari, 3 malam berada di Gua Sur bersama Rasulullah, bergantian mereka meronda. Ketika Rasulullah tertidur di pahanya Abu Bakar, ketika itu pula kakinya digigit kalajengking, sakit ya, tapi Abu Bakar tahan supaya Rasulullah masih bisa nyaman untuk tertidur. Tapi saking sakitnya, menetes air matanya, rupanya gara-gara tetesan air matanya ke pipi Rasulullah, Rasulullah juga terbangun. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah tumbuhkan di hadis yang lain, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitaran Gua Sur. Luar biasa. Sehingga orang-orang yang mau datang ke sana udah nggak kelihatan. Baik. Nah, ini berbicara tentang kisah Suraqah bin Malik ya. Saya persingkat. Jadi Suraqah ini akhirnya nanti dia berkata jujur ketika dia sudah masuk Islam. Yang kisah Ummu Ma'bad saya postpone dulu ya. Saya masuk ke kisahnya. Baik. Jadi kita akan bicara tentang persiapan hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah 3 hari di Gua Sur, bertolak ke Madinah. Lalu hikmahnya apa? Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Dari Abu Bakar bersiap-siap hijrah ke Madinah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, diamlah
kamu di tempatmu, sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk berhijrah. Dengan itu Abu Bakar gembira gitu. Karena di awal Abu Bakar itu sebetulnya sudah hijrah. Hijrah pertama Abu Bakar kemana? Ada yang tahu? Ini pertanyaan-pertanyaan jebakan kalau saya bikin dalam suatu kuis cerdas cermat. Abu Bakar pertama kali hijrah kemana? Ke Madinah. Salah. Jawabannya kemana? Kemana? Jangan malu. Kalau salah nanti diperbaiki. Ke Habasyah. Betul. Jadi bersama Ja'far bin Abi Thalib, Abu Bakar ini sudah hijrah bersama mereka ke Habasyah. Pasca 3 hari pembunuhan kepada Sumayyah dan Yasir. 3 hari berikutnya perintah dari Allah untuk hijrah. Rasulullah memerintahkan untuk mereka hijrah ke Habasyah, ke negeri Ethiopia sekarang. Abu Bakar ikut. Nah, pendek ceritanya, Abu Bakar itu di perbatasan Yaman, Abu Bakar ketemu dengan petinggi Quraisy juga. Kata petinggi Quraisy ini, "Ya Abu Bakar, engkau ini orang baik, orang yang suka menolong. Kenapa engkau keluar dari kota Mekah dan mau menuju ke Habasyah?" Kata dia, "Ya Syekh, saya ini sudah terusir dari kaumku. Kalau begitu aku yang menjamin." Karena dia yang menjamin, akhirnya Abu Bakar ikut balik ke Mekah. Di kota Mekah diikrarkan oleh Syekh ini, Abu Bakar dalam perlindunganku. Nah, ketika perjalanan hijrah para sahabat ke Madinah, Abu Bakar juga sudah ingin bersiap-siap. Tapi kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, sebentar. Mudah-mudahan Allah akan berikan teman dalam hijrahmu." Padahal para sahabat sudah siap-siap itu, mau berangkat. Tapi Rasulullah melarang Abu Bakar, "Jangan pergi, mudah-mudahan Allah memberikan teman untuk hijrahmu." Kata Abu Bakar, "Mudah-mudahan engkau ya Rasulullah." Abu Bakar senang banget gitu. Akhirnya dalam beberapa hadis, ini saya ambil beberapa hadis saja ya. Dalam beberapa hadis juga Abu Bakar itu langsung dia membeli 2 unta, satu untuk dia dan satu untuk Rasulullah. Nanti sampainya di Madinah, Rasulullah membeli kembali apa yang dibeli oleh Abu Bakar. Nah, ketika bersiap hijrah ke Madinah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Diamlah kamu di tempatmu." Ini salah satu hadis juga. "Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk berhijrah." Abu Bakar berkata, "Sungguh demi Bapakku, sebagai tebusan, apakah benar Tuhan mengharapkan itu?" Beliau bersabda, "Ya benar." Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar dapat mendampingi Rasulullah dalam hijrah. Maka dia memberi makan dan hewan tunggangannya yang dimilikinya dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Gitu ya. Lalu persiapan Abu Bakar apa saja? Nah, ini persiapan Abu Bakar. Dia persiapkan rencana dan manajemen yang rapi. Padahal belum tahu mau berangkat hijrahnya kapan dan bersama Rasulullah, belum tahu. Tapi dia sudah siapkan. Ini hebatnya Abu Bakar. Lalu menyiapkan kendaraan, 2 unta dia beli. Beliau juga kelak menyiapkan penunjuk jalan yang penunjuk perjalanannya. Dan ini adalah orang Quraisy yang dia masih menyembah seperti orang-orang Quraisy, masih menyembah berhala. Padahal Abu Sufyan memberikan harta yang banyak, 100 unta. 100 unta, kalau 1 unta sekarang harga sekitar 80 juta atau 100 juta. Ya kan? Kali 100. 100 juta kali 100 berapa? 10 M. Bayangin aja tuh. 10 M zaman itu bisa beli apa? Luar biasa. Bisa beli vaksin COVID-19. Nah, ditunjuklah Abdullah bin Uraikid ini. Ini penting.
Abdullah bin Uraikid ini. Lalu ada juga Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini fungsinya dia menggembalakan kambing supaya jejak Abu Bakar dengan Rasulullah itu nggak ketahuan. Lalu beliau juga kelak mengutus salah satu putranya, yaitu Asma, untuk mengantarkan makanan. Karena 3 hari 3 malam. Jadi waktu pertama disiapkan makanan, setelah itu diantarkan lagi, gitu ya. Jadi baru hari ketiga lah Abdullah bin Uraikid ini baru membawa 2 unta. 2 untanya dibawa oleh Abdullah. Jadi pertama Rasulullah dengan Abu Bakar itu jalan kaki ke Gua Sur itu, tidak menggunakan kendaraan. Kemudian Asma juga mengantarkan makanan juga sama. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid baru mengantarkan unta. Setelah itu, ketika mereka turun, Amir bin Fuhairah ini yang menghilangkan jejak. Jadi kalau kita berpikir pengorbanan hijrah itu banyak. Saya ingin bercerita lagi misalkan gini. Siapa ya? Tadi Asma sudah. Abu Salamah. Ada yang kenal Abu Salamah? Nggak kenal. Mau kenalan nggak? Abu Salamah itu ketika mau hijrah dilarang oleh keluarga istrinya. Kata keluarga istrinya, Abu Salamah, engkau boleh pergi sendirian saja. Engkau tinggalkan anakmu yang masih bayi dan istrimu. Ini luar biasa nih. Tapi kata keluarga Abu Salamah, kata keluarga Abu Salamah begini kepada keluarga istrinya. Kalian tidak berhak terhadap anaknya Abu Salamah. Kalau kalian ingin menahan istri Abu Salamah, itu hak kalian. Tetapi anak dari Abu Salamah adalah haknya Abu Salamah. Kalian tidak punya hak bertengkar. Keluarga Abu Salamah dengan keluarga istrinya, bayi seorang anak Abu Salamah diperebutkan, ditarik sampai dikisahkan nanti Salamah ini ya sudah besar, itu menjadi cacat tangannya. Yang akhirnya Abu Salamah dengan tegar dia meninggalkan istri yang dicintainya dengan anak sebagai buah hatinya pun harus ditinggalkannya. Kalau saya zaman masih bujang ke Eropa kemana tuh ya enjoy aja begitu. Tapi setelah punya keluarga nggak bisa tuh. Pingin cepat pulang. Bukan karena nggak punya istri begitu ya. Di luar negeri nggak ada penyaluran dan sebagainya gitu kan. Tetapi ada hal yang lain, anak. Itu yang bikin berat. Makanya setelah berkeluarga itu kalau ke luar negeri paling lama sebulan. Balik lagi, walaupun harus frekuensinya sering begitu, tapi ya diatur aja. Abu Salamah begitu, ketika dia harus hijrah meninggalkan anak istrinya, yang waktunya nggak jauh tuh, kapan mau balik lagi? Gitu. Berat, pengorbanan, nggak mudah. Apalagi Suhaib Ar-Rumi, ada yang kenal Suhaib Ar-Rumi? Nggak kenal juga. Kayaknya banyak beli buku sirah gitu ya. Tapi nanti di sini juga ada. Saya kasih kopiannya, nanti kalian boleh apa? Nah, di sini di hijrah ke Madinah ini berbicara tentang banyak sahabat. Ya, nanti ya, ini bahasannya khusus yang ini. Balik ke kisahnya.
Abu Bakar. Jadi saya ceritakan salah satu sahabat yang lain yang penuh pengorbanan adalah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu bukan orang Mekah. Orang mana? Lihat belakangnya. Romawi. Ar-Rumi maksudnya orang Romawi. Kalau orang Batam? Batami. Kalau Bandung? Bandungi. Aduh, ada-ada aja. Baik. Jadi Suhaib Ar-Rumi itu ketika masuk ke kota Mekah, kemudian mendapatkan hidayah, lalu bergabung bersama Rasulullah, lalu Allah takdirkan dia menjadi saudagar kaya di Mekah. Tapi hebatnya begini ya, ketika nanti di Madinah, kalau udah takdir jadi orang kaya, tetap jadi orang kaya dia, Suhaib gitu. Aneh ya. Sama lah kayak gini, kalau antum anak sultan, udah nyantai aja kan kalau anak sultan. Kalau kita bukan anak sultan, udah bingung aja, besok mau makan apa dan sebagainya. Jadi kalau udah jadi anak sultan atau raja gitu, itu udah nggak susah. Sama Suhaib Ar-Rumi juga gitu, takdirnya udah kaya, dia pasti kaya nanti. Tapi ketika dia mau hijrah, Suhaib Ar-Rumi itu dibegal sama para pemuda Quraisy itu di tengah jalan. Hei Suhaib, apakah engkau tidak ingat ketika engkau masuk Mekah, engkau hanya memiliki baju yang melekat di badan dan engkau tidak memiliki harta apapun? Kata Suhaib, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku tinggalkan harta ini, jadi kuda dan beberapa keledainya itu membawa harta kekayaannya itu kurang lebih sekitar 250.000 dinar duit. Kata Suhaib, kalau aku tinggalkan hartaku ini semua, apakah engkau izinkan aku untuk hijrah ke Madinah? Kata mereka, iya. Akhirnya dilepas. Suhaib berjalan dari Mekah ke Madinah cuman menggunakan baju yang melekat di badan. Nanti kalau berangkat umroh, haji, umroh deh, kalau haji mungkin waktunya agak mepet dan riweuh, bukan riweuh gimana ya, terlalu banyak orang. Kalau pas umroh terus minta waktu agak panjang, nyoba deh melakukan perjalanan walaupun pakai kendaraan antara Mekah Madinah yang jalurnya jalur hijrahnya Rasulullah, lebih jauh, bukan pakai jalan tol. Kalau jalan tol Mekah Madinah itu lebih kurang 4,5 jam. 4,5 jam. Tapi kalau perjalanan yang bukan pakai jalan tol, luar biasa. Saya punya teman di Madinah baru meninggal sekitar 10 hari yang lalu, orang Sukabumi yang tinggal di Madinah. Itu pernah ngajak saya napak tilas hijrahnya Rasulullah. Saya sampai kota Jeddah saja saya udah angkat tangan. Jalan kaki, bayangin, bilang gila ya. Pokoknya aman, nanti kita telepon kalau kecapean antar makanan. Saya bilang nggak mungkin. Kita nyoba sampai Jeddah udah berhenti. Berat. Dan daerahnya terjal. Antum bayangkan, Mekah di bawah, Madinah di atas. Berarti tujuan Rasulullah itu mau ke utara. Tapi lihat, Rasulullah berangkat ke Gua Sur. Gua Sur ada di mana? Di sebelah utara, di antaranya Madinah atau di selatan Mekah? Di selatan Mekah. Harusnya kan ke utara, arah ke Madinah, kalau mau potong kompas. Tapi Rasulullah malah ke selatan, ke bawah, menjauh dari kota Madinah. Baru setelah itu belok ke kiri, arah ke laut, menuju ke Jeddah. Baru dia menyusur pantai, baru nanti masuk ke Madinah. Jauh.
Suhaib berjalan dari Mekah ke Madinah, walaupun tidak seperti jalurnya Rasulullah, lebih potong kompas, tapi bayangkan cuman bawa baju yang melekat di badan. Tapi nanti di Madinah Suhaib itu jadi saudagar kaya lagi. Takdirnya udah begitu. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah hijrah perlu pengorbanan. Jadi saya tidak berbicara tentang hikmah pelajaran yang tadi saya sampaikan ya. Intinya malam ini yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan hijrah. Tahun Hijriah ini dan hijrahnya kita, memperbaiki diri kita. Hijrah itu adalah berpindahnya dari kita dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dalam keadaan yang buruk ke dalam keadaan yang baik. Dalam gelap menuju ke terbitnya terang. Tahun ini, apakah kita akan lebih baik dari tahun yang lalu? Harus. Azamkan dalam diri kita, harus. Tahun kemarin belum nikah, tahun ini harus. Amin. Ya memang begitu. Dan zaman ini masih COVID-19 ini irit biayanya. Iya. Abu Ghazalnya mau nambah. Enggak, guyon aja. Maksudnya itu mumpung biayanya murah gitu. Astagfirullahaladzim, guyon aja. Ini direkam pula sama Daeng. Dipotong pula nih. Like and share nanti. Baik. Jadi intinya bagaimana kita harus memperbaiki diri kita dari yang buruk ke tempat yang baik. Hijrah perlu pengorbanan. Tadi saya berbicara ada orang yang hijrah dalam bentuk pakaian. Kita mungkin juga sebagian ada yang masih dalam keadaan remang-remang antara halal dan haram tempat kerja kita, penghasilannya dan sebagainya. Baik itu penghasilannya, pekerjaannya sendiri, ini halal nggak, ini haram nggak, gitu. Ini diperbolehkan nggak oleh syariat, kan gitu. Itu baru dalam hal berpakaian, baru hal dalam pekerjaan. Terus ada lagi misalkan kita ingin berhijrah yang sebelumnya kita dalam kondisi di komunitas yang kita kayaknya di komunitas yang kalau kita ada di situ terus kita terpuruk dalam dosa dan maksiat. Kita dalam kondisi kesendirian, gitu, nggak pernah berjamaah. Antum kalau berjamaah enak, ada yang mengingatkan, gitu kan? Ikhwan, auratmu itu kelihatan. Akhwat, hati-hati tuh, jaga lisannya. Ada yang mengingatkan. Tapi kalau kesendirian, lihat, berapa banyak ketika kita sendiri, berapa banyak ketika kita bersendiri, atau dalam kesendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah ikut sahabat hijrah, kita sudah ngaji, tapi masih dalam keadaan bermaksiat karena kita dalam kesendirian. Maka pastikan kita terus berjamaah, mumpung masih jomblo. Iya, nggak apa-apa. Abu Ghazal juga gitu dulu, jomblo berjamaah. Lu aja kali, kita enggak. Minimal ada yang mengingatkan kalau kita berjamaah. Musang yang banyak pun tidak akan diterkam oleh singa, gitu, oleh serigala, karena serigala itu hanya akan menerkam musang yang sendirian saja, gitu. Baik. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghsaynahum
fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini surat Yasin ayat ke-9. Jadi sesungguhnya Rasulullah ketika mau hijrah itu, Rasulullah ambil debu pasir, kemudian Rasulullah tebarkan sambil berzikir surat Yasin dari ayat 1 sampai ke ayat ke-15. Jadi kalau antum mau merampok bank misalkan gitu ya, siapin itu tarekatnya ini gitu. Tapi karena salah niatannya, ini nggak akan terjadi insya Allah gitu. Lalu Ali diminta untuk menggantikan Rasulullah. Tapi ada yang unik sebetulnya. Kalau saya tidak mau mundur ya, saya nggak akan mundur. Hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar itu sampai iblis juga terlibat. Ada yang tahu? Sampai iblis juga terlibat. Pada malam 20, pada hari ke-20 Safar itu, seorang Abu Jahal dan para petinggi Quraisy itu sudah mempersiapkan diskusi mereka di sebuah balai yang dinamakan Darun Nadwah, ya kan? Lalu datang seorang syekh yang berpakaiannya rapi, berpenampilan gagah. Lalu ditanya oleh Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, Anda siapa? Kata iblis, ini iblis yang menjelma. Kata iblis, aku syekh dari Najd. Dan aku tahu yang akan kalian bicarakan tentang Muhammad. Mungkin keberadaanku nanti akan memberikan manfaat untuk kalian. Sampai iblis juga terlibat. Ketika dalam diskusi di Darun Nadwah itu, orang-orang Quraisy memberikan usulan, bagaimana kalau Rasulullah itu dibiarkan saja, atau ditangkap kemudian dilepaskan, dikucilkan, atau dilempar misalkan ke Persia. Salah satu usulan itu langsung ditanggapi oleh iblis. Apa kata iblis? Jangan. Apakah engkau tidak melihat bagaimana ucapan Muhammad? Ucapan Muhammad itu seperti sihir. Siapapun ketika ya dia temui, maka orang itu akan tersihir dan akan ikut kepada apa yang diomongkan oleh Muhammad. Maka jangan dibiarkan Muhammad untuk dilepas begitu saja atau diusir ke sebuah tempat. Akan menjadi kemudorotan buat kalian. Akhirnya nggak jadi. Sampai akhirnya Abu Jahal memberikan usulan, bagaimana kalau dari setiap kabilah-kabilah itu, kan awalnya bagaimana kalau Muhammad dibunuh? Ya dibunuhnya seperti apa? Siapa yang berani mau membunuh Muhammad? Nggak ada yang berani. Walaupun semua ingin membunuh Rasulullah. Cuman masalahnya, kalau satu kabilah bunuh Rasulullah, maka Bani Hashim akan menuntut gitu kan. Walaupun Rasulullah, misalkan perkara Rasulullah ini masalah perkara ketauhidan misalkan. Kan tidak seluruh keluarga Rasulullah itu masuk Islam gitu. Termasuk misalkan Abu Lahab gitu. Tapi kalau dalam perkara pembunuhan itu mungkin Abu Lahab juga akan ikut kepada keluarga besar mereka, akan menuntut balas kepada siapa yang membunuh Rasulullah. Maka nggak ada yang berani begitu. Nah, maka diusulkan oleh Abu Jahal, bagaimana kalau setiap kabilah kita tunjuk satu orang pemuda dari setiap kabilah, dan mereka kita persenjatai. Lalu mereka membunuh secara bersamaan Muhammad. Maka dibuatlah strategi untuk membunuh Rasulullah, disergap rumah Rasulullah saat itu pula. Maka dipersiapkan para pemuda itu dan dipersenjatai. Maka dengan itu Rasulullah diberitahu oleh Jibril, lalu Rasulullah mendatangi Abu Bakar tadi. Ketika didatangi, ya Abu Bakar, keluarlah semua keluargamu. Kata Abu Bakar, yang ada di dalam rumah ini adalah keluargamu ya Rasulullah. Gitu ya. Maka proses hijrah itu terjadi. Malamnya mereka berangkat, Rasulullah keluar dari rumah,
Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggunakan jubah Rasulullah yang warna hijau, lalu dia tertidur di tempat tidur Rasulullah, di mana Rasulullah biasa tidur begitu. Lalu Rasulullah mengambil segenggam pasir sambil Rasulullah berzikir dengan membaca surah Yasin dari ayat 1 sampai 15. Yang paling mustajab adalah yang ayat ke-9. Itu menjadi asbab kenapa mereka yang mengepung Rasulullah tertidur dan tidak bisa melihat Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Sampai Rasulullah berpapasan dengan seseorang itu menghampiri rumah Rasulullah. Rupanya rumah Rasulullah sedang dikepung. Sedang apa kalian? Kami sedang menunggu Muhammad, katanya. Sungguh engkau kena tipu daya, Muhammad sudah keluar, katanya. Setelah dilihat, diintip, enggak, masih ada tuh, sedang tidur. Enggak, sudah keluar kok, katanya. Enggak yakin, didobrak pintu Rasulullah, rumah Rasulullah, lalu hampir mau dibunuh, dibuka selimutnya, rupanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali adalah anak dari Abu Thalib, enggak seperti Asma yang kena tampar begitu. Karena mereka tahu jasanya Abu Thalib terhadap mereka, maka Ali bin Abi Thalib selamat, enggak diapa-apain. Coba kalau Izal ini yang gantikan, habis dipukulin kayaknya. Gitu ya. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib juga diamanahi oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu gitu ya. Orang-orang Quraisy itu begitu percaya kepada Rasulullah begitu. Sehingga banyak barang-barang dititipkan kepada Rasulullah. Kayak di bank begitu ya. Cuma nitip doang begitu. Maka Rasulullah meminta Ali untuk mengembalikan semua barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah. Setelah itu baru Ali menyusul nanti. Nah, prosesnya lalu Rasulullah setelah keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah menuju Gua Sur, lalu dikejar oleh para orang-orang Quraisy, khususnya Abu Sufyan dan tadi Suraqah itu. 3 hari di Gua Hiro, nggak kemana-mana. Asma binti Abu Bakar memberikan makanan, supply gitu. Lalu setelah 3 hari kemudian, Abdullah bin Uraikid membawa 2 unta yang sudah dibeli oleh Abu Bakar dan diamanahkan kepada Abdullah bin Uraikid untuk dipelihara. Dan setelah itu bertemu di Gua Sur itu, kemudian mengantarkan Rasulullah dan Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah melalui jalur yang tidak biasanya. Jadi kalau dari sini kita mau ke Barelang pakai jalur utama gitu, kita udah tahu jalannya. Sekarang kita ubah jalurnya, ke arah Nongsa begitu, Kabil, terus kemana lagi? Ke Bagan, Tanjung Piayu, Bagan, Tanjung Piayu, naik lagi Bukit Jahanam, turun lagi. Yang suka sepeda tahu itu Bukit Jahanam. Contoh seperti itu. Jadi kalau tahu itu treknya begitu berat, maka hijrah itu penuh pengorbanan. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebentar, ada telepon masuk. Sengaja di silent kan. Oke, biarin aja. Buka surah Ali Imran ayat ke-195. Sudah? Ketemu? Allah berfirman di situ,
falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatilu. Sudah ketemu 195? Sudah. Wa qatalu wa qutilu ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indallah wallahu 'indahu husnul sawab. Ya Allah berfirman, maka orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, para sahabat diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan hijrahnya, yang berperang dan yang terbunuh, pastilah akan aku hapuskan segala dosa dan kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang sangat baik. Allahu Akbar. Jadi orang yang berhijrah itu Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Orang yang terusir, tersakiti, bahkan terancam terbunuh dan dibunuh begitu, Allah berikan surga. Bagi kita juga yang bertekad, berazam untuk hijrah, kan juga tidak mudah. Hijrah zaman Rasulullah dulu taruhannya nyawa. Rasulullah pun taruhannya kepala Rasulullah dengan taruhan 100 ekor unta. Begitu juga Abu Bakar begitu. Pengorbanannya luar biasa. Nah, sekarang antum pengorbanannya juga luar biasa. Untuk hijrah bisa sholat subuh saja berjamaah. Gitu ya. Kapan-kapan kalau mau diinspeksi boleh nggak nih sama Abu Ghazal? Misalkan Ijal nih, sholat subuhnya di mana? Nanti saya datang ke sana begitu. Karena kalau diinspeksi, wah, Ustaz Abu Ghazal nih, inspeksi, jangan sampai pas diinspeksi tertidur pula di rumah kan gitu. Lewat di subuhnya. Iya. Saya pernah menginspeksi mutarobi saya begitu. Di evaluasi mutabaah yaumiyahnya, evaluasi amalan hariannya, cakep, subuh di masjid, contreng setiap hari dalam 1 bulan tuh. Ini anak bagus banget nih sholat subuhnya, bener nggak gitu ya? Di satu waktu saya sholat subuh di rumahnya, di masjid dekat rumahnya, saya datang, kok malah nggak ada gitu. Habis sholat subuh saya telepon, dia angkat, suara bangun tidur biasa. Assalamualaikum Ustaz, antum sudah sholat subuh belum? Belum Ustaz, baru bangun. Antum ambil wudhu, langsung bergegas sholat subuh di masjid, ana tunggu antum di masjid. Kaget, hah? Ustaz di masjid? Iya. Akhirnya karena begitu diinspeksi, besok-besoknya saya nggak perlu ke situ lagi, insya Allah udah menjaga subuhnya, kan begitu. Jadi untuk istiqomah sholat subuh saja berat. Untuk istiqomah menghadirkan diri kita di majelis ilmu sahabat hijrah juga berat. Ada aja alasannya, ada aja gangguannya. Tapi kalau sudah niat, mau hujan, mau apa gangguannya, hadir insya Allah. Kan gitu. Aduh demam, insya Allah nanti sembuh gitu. Percaya nggak Abu Ghazal lagi sakit sekarang? Iya. Nggak tahu nih Abu Ghazal sebelah kanan cenut-cenut ini, entah batu ginjalnya kambuh, entah usus buntunya bermasalah, walau. Tapi sakit sebetulnya. Tapi sudah selalu mengatakan begini, uminya juga itu, istirahat aja dulu, gantikan ke yang lain. Nggak bisa. Kalau kajian sirah itu hambar, orang lain nggak biasa membawakan sirah. Jadi harus pergi. Insya Allah sembuh. Gitu. Insya Allah nggak apa-apa. Karena niat kita seperti itu, sugesti yang kita hadirkan pun udah jadi kuat aja insya Allah.
Makanya tadi saya bilang nggak usah teh, saya nggak minum teh sekarang, harus mutih. Jadi berat itu, istiqomahnya yang berat. Kayak tadi subuh hujan, baik subuhan kehujanan nggak? Gerimis. Saya ke Nongsa, pejuang subuh Nongsa, lebat. Ya walhasil kena hujan juga karena nggak ada parkir yang pakai shelter. Keluar dari mobil ngamanin si Gaza biar nggak kehujanan, ya sudahlah. Walhasil peci basah gitu. Habis sholat subuh pusing biasa kan, kena basah, istirahat gitu. Rupanya kajian duha lupa saya ketiduran. Nah kayak gitu-gitu. Tapi waktu subuh itu kan kita, waduh hujan gitu ya. Tapi karena niatan kita gitu, udah diminta Ustaz hadir ngisi materi, ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan Allah ringankan. Nah kadang itu yang tadi saya bilang, orang hijrah itu ditunggu oleh setan itu di pertengahan jalan atau di perempatan jalan. Coba hati-hati kalimat saya nih. Orang-orang hijrah, hati-hati hai orang-orang hijrah, setan menunggu antum di perempatan jalan. Kalimat tadi. Jadi bikin status ya. Karena itu tadi. Contoh tadi kita mau berangkat, ada aja setan. Gak usah lah, kan hujan itu. Tenang aja, nanti Ustadz ngerti itu. Iya. Udahlah, bilang aja ke teman di WA aja, afwan hujan. Padahal hujannya nggak seberapa kan, gerimis ya. Gitu. Anda juga kaget lihat baik kesubuhan di videonya. Rame dan nggak hujan gitu rupanya. Lalu sebagian kota Batam subuh tadi hujan. Nah itu tadi. Jadi bagaimana pengorbanan untuk hijrah itu berat. Antum pasti di depan akan menempuh pengorbanan dan godaan yang begitu berat. Maka syaratnya adalah ilmu. Supaya syaitan tidak menggelincirkan kita dari jalan yang sudah kita mau jalani, maka kita butuh ilmu itu. Lihat ketika para sahabat 13 tahun ngaji sama Rasulullah, ilmunya luar biasa. Jadi nggak hijrah dulu, tapi ilmu dulu, yakin dulu, tauhidnya dibenarkan dulu, yakin, ilmunya mantap, baru hijrah. Supaya tadi khutwati syaiton itu, langkah-langkah syaiton yang kadang membisikkan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah itu, supaya nggak tergelincir, ilmu kita tambah, wawasan kita tambah. Dan itu madal hayah, sepanjang hayat. Nggak bisa tuh, oh saya ilmunya Ustaz Abu Gajah udah saya serap habis. Caranya gimana? Ini materi tadi di copy paste semua. Boleh, silakan. Boleh. Tapi tadi gitu, nggak bisa. Tetap harus ada pertemuan, ngaji. Tarbiyah itu madal hayah. Tarbiyah itu, pembinaan itu sepanjang hidup. Nggak bisa tuh sampai saya ceramahnya Ustadz Abdul Somad udah hatam semua. Iyalah, udah punya MP3-nya gitu ya. Didengerin aja gitu. Dengerin terus. Udah 2 tahunan hafal semua gitu. Ketawanya udah hafal juga gitu ya. Ini bagian ini ketawa nih gitu. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana hijrah itu antum. Proses hijrah itu tidak berhenti sampai titik kita merasa puas itu, enggak. Kayak itu tadi, prosesnya panjang dan terus berkesinambungan. Lihat para sahabat ketika sampai di Madinah, apakah berhenti? Enggak. Masih ada ujian-ujian yang lainnya. Setelah hijrah akan ada jihad. Maka orang yang berbicara jihad tidak mungkin kalau dia keyakinannya kepada Allah, keimanannya hebat, dan dia sudah melakukan proses hijrah. Proses hijrah, pengorbanannya luar biasa. Maka ketika berjihad, untuk mengorbankan jiwa dan harta udah mudah. Karena dalam proses hijrah pun kita mengeluarkan modal itu, pengorbanan itu. Antum datang ke sini modal bensin, modal
tenaga, modal, apalagi meluangkan waktu, ya kan? Apalagi berjihad. Kalau sudah panggilan jihad untuk mengeluarkan harta, jiwa, nyawa itu udah nggak perlu ditanya lagi, gitu. Maka sebelum jihad ada proses hijrah. Sebelum proses hijrah, antum pastikan keimanannya dulu. Insya Allah. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya.